Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama sahabat saya, Bung Sugi, dan tentunya kita kali ini membahas tentang bagaimana usaha di pandemi corona saat ini. Di sebelah kanan ini sahabat kecil saya. Kita temenan udah dari kecil ya? Dari tahun 50 kali. Dari tahun 50. Kita dari seprocot sampai segede ini. Kalau saya masih kecil dan dia sudah besar dan alhamdulillah sudah memegang kendali rumah makan ya. Yeah. Rumah makan yang dinamakan RM Haji Gambreng. Rumah makan Haji Gambreng. Tentunya rumah makan ini dari dulu itu benar-benar udah terkenal ya. Alhamdulillah. Masalah corona nih. Corona di bulan sekarang sama yang di bulan kemarin lebih ramai yang mana coronanya? Coronanya, bukan omsetnya? Bukan, coronanya dulu. Kita nanya coronanya dulu. Coronanya dulu. Sambil ngerokok dulu tuh, biar santai. Iya. Itu dari 3 bulan ini rame mana tuh? Ya tergantung pola pikir masing-masing sih bro. Kalau kita berpikirnya ya kita kuat, ya kita lawan, kita menang. Kalau berbicara lebih banyak atau lebih sedikit bulan-bulan mana ya, saya pikir ya dibanding sekarang, karena sekarang ini masyarakat lebih paham cara menanganinya. Masyarakat di Indonesia kayaknya santai-santai ya, santai. Karena yang saya lihat khususnya di lingkungan kita nih masih ada kerumunan kayak ke warung gitu. Iya, ke mall-mall. Contoh kayak kemarin saya hari Minggu itu tanggal 17. Jadi kemarin saya ke SGC. Itu dari awal masuknya itu emang dicek. Iya. Dicek suhu, terus disuruh cuci tangan dulu, terus semprot hand sanitizer, terus semprot disinfektan. Itu benar-benar SOP-nya udah oke. Cuman yang jadi masalah pada saat ngantrinya itu buat masuk, itu yang disebut padungsek-dungsek Pak, daripada ngantrinya. Nah itu jadi karena penyakit corona itu menyerang yang imunnya lemah aja. Jadi contoh misalkan mungkin kayak bapak yang jalan-jalan habis dari SGC ya kan, pulang ke rumah bawa virus, yang di rumah masih imunnya kurang sehat, dia yang kena terpapar. Nah kita geser yang itu tuh, yang SGC tadi. Buat omset nih, omset di bulan Maret awal pandemi ini mulai sampai sekarang itu gimana nih grafiknya nih? Cara tentang omset, ya omset saat ini bukan hanya saya Pak yang mengalami, mungkin Bapak juga sama. Bapak kan pengusaha juga, bukan saya. Bahkan income-nya lebih banyak Bapak ini. Ya, tapi kalau saya lebih banyak sombongnya. Oh gitu? Iya, sombong bari jeung eueuh gitu. Ya, bisa dibilang ya omset dari turunnya tuh bukan hanya dia pas pandemi ini Pak, tapi di sebelum wabah ini ada di Indonesia kan, bulan Januari Kabupaten Bekasi terkena bencana banjir. Ya bencana alam. Nah dari situlah kita juga ngerasain omset udah mulai turun. Ya kan, pendapatan ya di bawah rata-rata. Bahkan 70% lah omset kita hilang. Cuman kita saat ini hanya bisa bersyukur aja lah dengan keadaan seperti itu. Karena baik lagi masalah rezeki, dari kita lahir pun rezeki sudah dicatat ya. Berarti ya ini jalannya, ya kan? Ya cuma kan setiap manusia mempunyai siasat Pak. Betul. Ya. Benar. Bagaimana omset ini tidak terus turun atau tidak terus anjlok, ya mungkin setiap entrepreneur atau pengusaha-pengusaha muda mereka tuh punya caranya masing-masing. Begitu juga dengan Bapak gitu. Ya di bulan-bulan ini atau di pandemi yang sekarang sedang bergejolak ini ya kan, pengusaha itu benar-benar otaknya itu benar-benar diasah, benar-benar berpikir gimana caranya biar lebih bijak lagi, gimana caranya biar lebih diterima lagi oleh karyawan. Karena karyawan atau tim kita itu mungkin kalau yang mengerti,
Tapi kalau yang belum mengerti, ya itu yang sulit juga ya. Yang agak sulit, ya kan. Ada yang ya macam-macam lah. Jadi itu salah satu tantangan kita. Tersendiri lah, tantangan tersendiri lah. Tantangan dari yang sebelumnya kita belum pernah ngalamin seperti ini nih, belum pernah. Alhamdulillah kita udah ngalamin yang namanya di demo sama karyawan ya kan, yang namanya didumelin sama karyawan gitu kan. Mungkin apa yang karyawan Bapak unek-unek yang masih diituin karyawan Bapak ke Bapak? Oh gitu. Ya pada dasarnya sih saya juga udah memberi pemahaman ya. Sebelum wabah ini ada ya mereka juga kan sejahtera. Bahkan tidak sedikit karyawan saya udah memiliki kendaraan masing-masing. Itu yang saya prioritaskan agar mereka tuh sejahtera. Setelah adanya wabah ini ya mungkin mereka ngeluh lah dengan adanya di rolling sistem kerjanya ya kan. Tapi tetap etos kerja saya tingkatkan walaupun sistemnya kami rolling dengan cara kan semuanya karyawan saya ada 15. Yang 7 masuk hari ini atau hari Senin, yang 7 lagi hari Selasa atau hari Rabu. Jadi setiap selama 1 minggu tuh kita berputar, kita rolling. Daripada kita PHK sepihak yang ada nanti karyawan kita tidak bisa mendapatkan penghasilan karena mereka kan punya tanggung jawab juga Pak. Mereka punya anak, mereka punya istri yang perlu mereka nafkahin. Jadi saya pikir ya udah deh, ini masalah bareng-bareng, masalah nasional. Yuk kita bareng-bareng. Ini yang harus dicontoh sama teman-teman yang mau jadi entrepreneur lah. Kita harus bijak, ya kan? Kita harus bijak ke karyawan kita. Ya betul. Harus merasakan apa yang dirasakan karyawan. Betul. Kita ambil jalur tengahnya sama seperti tadi Bung Sugi ini bicarakan. Kita harus tahu mereka juga punya anak, punya keluarga. Kita harus memikirkan itu. Jadi jangan cuma memikirkan perut kita sendiri sebagai entrepreneur, ya kan? Betul. Karena terbentuknya kita, ya kan, naiknya kita atau turunnya kita tergantung dari mereka juga. Betul. Begitu. Itu salah satu tips yang dikasih barusan sama Bung Sugi. Teman-teman boleh dicontek, boleh dicatat, atau boleh nanti sharing-sharing ke rumah beliau. Nah, di pandemi ini kan khususnya di bidang kuliner, makanan, itu katanya ada himbauan tidak boleh makan di tempat. Iya, karena pemerintah saat ini kan mengeluarkan himbauan stay at home, juga physical distancing, ya kan, jaga jarak. Cuman beruntungnya kami ini sudah disponsori oleh Gojek. Gitu. Iya betul, mantap. Jadi ada brand kami tuh di GoFood. Setidaknya bisa mengurangi rasa keresahan customer kita Pak, yang rindu dengan citra rasa dari rumah makan Haji Gambreng. Mereka bisa diem di rumah dengan cara main handphone, pesen, begitu juga makanan langsung datang ke rumahnya. Nah itulah satu keuntungan kita bisa bergabung dengan Gojek. Jadi nggak perlu datang ke sini. Nggak perlu. Iya nggak perlu. Cukup. Iya. GoFood ya. GoFood ya. Pesen soto pakai GoFood. Gila gitu, keren kan? Jadi kebanyakan kan kayak PHD kan dulu kan cuma PHD aja kan. PHD yang delik begitu kan. Tapi sekarang soto sate itu sekarang bisa. Ternyata. Benar-benar oke. Saya sangat terinspirasi. Dan saya juga dapat inspirasi tersebut dari orang ini. Cuman yang jadi masalahnya saya tunggu Gojek. Bisa enggak nih? Iya. Delete kaos. Belum ada, coba tolong tim IT-nya dibuat dong untuk jasa-jasa perusahaan jasa. Kalau GoFood udah oke. GoFood, ya kan? Jadi customer Bapak kebanyakan itu GoFood ya? Iya, take away lah. Ada juga take away, ada juga GoFood. Terkadang juga ada yang makan di sini, cuman udah kita terapkan. Contohnya seperti pakai masker, ya kan? Cuci tangan sebelum masuk ke rumah makan,
pakai hand sanitizer. Itu juga bukan hanya customer tapi karyawan-karyawan gitu juga kita terapkan. Iya. Contohnya pakai masker, berjemur sebelum melaksanakan pekerjaannya satu sama lain. Itulah yang udah kita terapkan. Intinya karyawan-karyawan Bapak imunnya benar-benar dijaga lah ya. Iya. Benar-benar dijaga, apalagi untuk kuliner seperti ini kan membutuhkan tangan-tangan kreatif. Iya. Tangan kreatif. Tanpa mereka kita nggak akan jadi apa-apa, Pak. Benar. Yang intinya steril lah ya. Iya, steril. Saya lihat juga di rumah makan Bapak itu banyak hand sanitizer kan, sama tempat cuci tangan. Khusus untuk rumah makan Haji Gambreng. Beliau juga pengusaha hebat, pengusaha cerdas. Saya juga banyak belajar dari beliau. Kita sampingin dulu masalah corona ya. Iya. Kita cari yang lebih fresh lagi lah. Yoi. Lebih biar nggak kaku ya. Santuy. Karena pusing corona corona ya kan. Biar nggak loksun. Biar nggak loksun. Apa tuh artinya? Loksun itu artinya KPP tak buka duit. Jadi saya mau nanya lagi nih. Saya jadi banyak nanya di sini ya kan. Gak apa-apa lah. Saya nanya awal mula kenapa disebut rumah makan Gambreng? Kenapa enggak rumah makan Gelontrang gitu? Atau Home Pimpah gitu kan? Kenapa harus Home Pimpah Warung Gambreng gitu kan? Kenapa enggak gitu? Ya itu kan spontan dari customer kita, Pak. Jadi mereka tuh datang ke rumah makan ini bilang gambreng nih gitu. Jadi ada kepuasan mungkin dari mereka, dari rumah makan kita, mungkin dari citra rasanya yang bikin dia jadi gambreng, mungkin seperti itu. Mungkin juga karyawan-karyawannya atau gimana gitu, orang tua saya ya gambreng gitu orangnya gitu. Ini ya disebut kalau bahasa Indonesia bahasa Sunda itu somea dan ngerocok teparugu itu kayak burung kacang yang gitu mungkin ya. Jadi makanya disebut gambreng itu mungkin ya. Gambreng itu mungkin salah satu kalimat atau kata apa sih gambreng itu? Breng gitu mungkin ya. Breng itu mungkin ya mungkin saya bilang kata tambahan lah ya. Kata tambahan biar semakin dekat antara si owner dengan si customer, itu aja sih. Nggak ada maksud tujuan lain. Makanya disebut rumah makan Gambreng. Ya kan. Nah, dulu juga saya sempat dengar dulu itu sebelum nama Gambreng itu ada nama lain. Iya. Dulu sebelum saya masuk ke perusahaan ini, ke rumah makan ini, sebelumnya nama rumah makan Lumayan Ibu Haji Gambreng. Dengan perkembangan zaman, saya singkat jadi rumah RM Haji Gambreng. Kenapa? Biar yang ada di mindset orang tuh, Gambreng aja. Jadi nggak terlalu nggak terlalu panjang lah, nggak bertele-tele orang, jadi nggak ribet Pak itu Pak. Itu salah satu trik buat teman-teman yang mau startup, yang mulai dari awal, yang mau mulai usaha, carilah nama yang simple, orang lain ya bisa simple ya, mengetahui dan mengenal, itu aja. Nanti mau buat rumah makan Home Pimpah mungkin teman-teman, atau mau buat jangan buat nama yang panjang Home Pimpah Leung Gambreng ya. Jadi simple aja. Bener. Itu nanti dicontek ya, dicatat jangan lupa. Nah, terus perjuangan bisa sampai seperti ini yang mungkin enggak mungkin lah, maksudnya bisa mungkin bisa enggak pasti setiap perjuangan kan dari kecil dulu kan, dari bawah dulu. Prosesnya itu seperti apa tuh? Jatuh bangunnya seperti apa? Rumah makan ini terlahir pada tahun 1982.
yang awalnya hanya dengan warung ngemper, warung kecil gitu ya Pak, di samping jalan, warteg gitu. ya seperti warteg lah. Ya kalau warteg bisa bilang mewah lah. Kita kecil, kontrak, udah mulai berkembang, ada orang yang iri, kita diusir, kita pindah lagi. Kita udah mulai berkembang lagi, udah mulai banyak pelanggan-pelanggan. Mungkin ada yang iri lagi, kita diusir sampai satu titik. Ya mungkin hasil dari sabar dan jerih payah orang tua saya, ya sampailah dengan hasil yang dibilang alhamdulillah gitu, cukuplah untuk keluarga. Nah, apa sih keunikannya atau apa sih yang bikin beda dari yang lain? Oh gitu. Apa yang bikin beda? Kenapa gitu? Ya mungkin tidak bisa dipungkiri rasa. Rasanya tersendiri, kita punya resep rahasia, itu resep keluarga. Yang kedua dari size ukurannya. Mungkin Bro Bos ini udah tahu lah ukuran sate kita, porsi sop, porsi ayam bakarnya gimana, udah tahu lah. Itu yang jadi kepuasan para petarung-petarung makan. Benar, Bos. Jadi mereka tuh nggak segan-segan makan di sini, bawa keluarga, makan pada banyak. Nah, itu mungkin kepuasan mereka. Makanya enak, sumringah kalau kata orang Sunda. Big size Big ya. size ya. Big size. Jadi ukuran sate atau sotonya itu double XL. Double XL mungkin. Double XL. Emang saya lihat atau saya kan sering makan ya kan, sering makan juga. Walaupun dikasih juga enggak. Oh gitu. Walaupun dikasih juga ya enak gitu Pak. Iya. Benar. Dari satenya itu gede-gede. Iya. Tapi yang paling saya suka soto di iya. sini ya kan, mungkin tiap orang beda-beda Beda-beda, kan? ya. Tapi yang paling nomor satu top itu soto. Saya sebelum syuting sebelum syuting juga ini udah pesan soto tadi Pak. Iya. Oh gitu. Soto, iya, belum Buat- bayar. oh cuma. gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Belum bayar. Ini besok. Oke. Saya sotonya benar-benar juara. Benar-benar juara. Sotonya saya nggak bisa apa ya, berpaling lah. Intinya nggak bisa berpaling. Soto yang sering saya pesan, mungkin Bapak tahu lah dikasih apa, dikasih otak. Ya kan, itu mantep banget dikasih otak. Teman-teman kalau nggak nyobain pasti bakalan penasaran terus, makanya cobain. Datang ke rumah makan Haji Gambreng di Jalan Raya Rengas Bandung, Desa Karangsambung, lebih tepatnya seberang Waterboom RB lah, seberang Waterboom Dion, ya kan. Bisa di searching juga di Google Map Atau di Instagram kita. atau di Instagram Ada di bawah ini. ada di bawah nih. RM Haji Gambreng, ya kan. Oke, mungkin nanti honornya ditambahin Pak. Oh siap. Ya kan? Pak, income-nya lebih banyak dia dibanding saya, aduh. Nah, buat teman-teman yang nonton mungkin pada kebingungan ya kan, udah nyobain usaha apa aja tapi masih gagal, terus udah nyoba usaha ini usaha itu tapi masih gagal. Nah, kita dengar langsung dari owner RM Haji Gambreng gimana sih sepak terjangnya beliau sebelum di rumah makan ini, itu usaha apa dulu. Gitu. Ya mungkin bos ini salah satu partner saya. Sebelum saya di rumah makan, saya juga sama seperti beliau dulu pernah waktu zaman sekolah SMA. Saya sering bikin baju nyablon ke daerah Surapati Pak. Oh iya, ya Ya. Bandung. Dulu bener. Bandung. Bener, dulu Bandung itu terkenal banget. Mantep. Sampai orang Rengas Bandung nyablon ke Bandung. Bandung. Ya, Sekarang orang Bandung nyablon ke Rengas Bandung. Adanya di Rampes Klot. Gila. Jadi gimana nih? Ya. Awalnya. 2012 di karir saya, di situ saya mulai belajar terjun langsung, bukan belajar lagi, terjun langsung ke dunia bisnis. Yang awalnya saya hanya dikasih uang jajan buat bayar SPP, tapi nggak saya bayarin. Saya malah buat kaos anak-anak yang punya kelompok-kelompok gitu Pak. Ya. Kalau sekolah kan punya geng. Ya, punya geng. Kita buatlah baju. Ya awalnya 20, 30 piece, 100 piece. Ya bahkan
sampai saya di titik 2000 piece Pak. Nah setelah saya mau lulus, saya buat baju 3000 piece. Ya mulai kuliah dan beliau punya sablon sendiri, saya juga jadinya berpartner dengan beliau. Banyak pelajaran ya yang saya dapat dari bikin baju ke Bandung. Mulai dari bawa karungnya sendiri ya kan. Di usia anak kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA ke Bandung saya sendirian Pak. Hujan-hujan bawa karung gede, masuk ke mobil bis. Nggak ada yang saya kenal satupun. Ya saya pede aja, tapi nekat aja ya, modal nekat. Tapi saya memiliki keyakinan suatu saat nanti gua bisa kayak gini, gua bisa lebih sukses dari hari ini. Nah cuman lambat laun, ada orang lain mungkin yang lebih paham di bidang ini, yaitu bos gitu. Jadi udahlah, lambat laun pas masuk kuliah malah kita join ya Pak, yang Siktinen. Ya, saya punya brand dulu Siktinen, itu brand lokal dan sering kita endorse ke band-band indie di Kabupaten Bekasi. Zaman-zamannya indie ya. Popang. Dulu brand saya pernah nge-endorse salah satu band Popang ya. Popang. Ya yang awalnya sih udah mulai booming brand kita, karena marketingnya nggak paham ya bangkrut, collab, tutup lah. Karena ya saya pernah baca buku, saya salah satu pengikut Bob Sadino. Kalau orang bodoh punya satu keinginan maka kan dia lakukan, tapi dia nggak mikir panjang bangkrut atau tidaknya ya gimana nanti. Jadi yang penting buat teman-teman maju aja dulu. Ya, jangan takut masalah gagal mah gampang. Gimana nanti? Yang penting maju dulu. Saya pernah baca buku juga, kalau misalkan belum 7 kali gagal, belum bisa berhasil. Itu yang pernah saya baca buku. Berhubung ya pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai ke-6 usaha saya gagal, ya mungkin inilah usaha yang mungkin bisa mencukupi keluarga saya. Bukan hanya dari brand Pak dulu kita ya, dari pemborong, calo jual tanah kita pernah, jual besi, jual sampah, jual sampah. Nah itu semua udah kita lewatin lah. Jual sampah. Ya lambat laun kita sendiri bisa paham Pak, akan berartinya uang gitu. Benar. Yang awalnya sampah bisa jadi emas itu Pak. Benar. Betul. Dulu saya ngejual sampah bareng dengan beliau. Sampah itu di salah satu perusahaan itu nggak kepake, sampahnya sampah besi ya, sampah besi itu nggak kepake. Kita masih bocah ingusan, masuk ke perusahaan, itu perusahaan benar-benar besar lah. Dengan keberanian kita, dengan SDM yang kita punya seperti ini ya kan, kita ngeberaniin masuk dan ambil barang itu. Maksudnya bukan ambil ya, bukan nyolong, tapi kita bernegosiasi dengan pihak manajemen untuk jual beli jual beli sampah itu. Nah kita jual ya kan Pak, kita jual ke perusahaan pelebur dan alhamdulillah dapet. Alhamdulillah ada hasilnya, tapi kita tinggal sekarang karena kita punya anggota ya Pak, kita punya saudara atau kerabat, dia usahanya collab. Jadi si hasil tersebut saya berikanlah ke dia sepenuhnya. Dia udah yang mengelola. Alhamdulillah sekarang masih berjalan ya Pak. Ya alhamdulillah. Beliau masih berjalan juga di usahanya itu, dan kita ya enjoy di usaha masing-masing. Tidak ada dia mau udah begini enggak ada seperti itulah. Kita udah nyaman alhamdulillah ya kan. Ya, kegiatan Bapak selain di rumah makan ini atau mengelola rumah makan ini apa aja? Ya. Sebelum 2020, akhir tahun 2019 dulu saya punya
kecil-kecilan ternak lele. Itu aktivitas saya sehari-hari. Sebelum saya datang ke rumah makan, saya ampanin dulu ikan-ikan. Terus bukan hanya ikan tapi burung. Saya juga pencinta burung. Setelah sholat subuh, sebelum saya mandi saya udah mandiin burung sendiri. Ya, itulah kepuasan dalam diri, Pak. Pagi-pagi nikmati hidup. Pagi-pagi udah kita mandiin burung, udah jemur burung. Padahal yang punya belum mandi, Pak. Burungnya udah mandi itu, Pak. Bener. Ini salah satu rasa untuk asupan nutrisi untuk rohani kita. Iya. Asupan nutrisi untuk ruh kita agar lebih enjoy lagi. Karena pusing nyari duit mulu ya, Pak. Makanya kita alihkan ke hobi seperti itu. Ya mungkin juga beliau banyak hobinya, mulai dari mainan anak-anak kayak Tamiya, main drone. Itu kan sebenarnya hobi anak-anak. Cuman beliau ini orangnya kreatif, dijadikan peluang bisnis gitu. Yang awalnya main Tamiya jadi jual beli Tamiya. Yang awalnya punya drone cuma buat main-main jadi videografer segala macam. Itu kan yang awalnya hobi jadi uang, Pak. Gitu. Ngejalanin juga sambil senyum. Iya. Kan? Enak, Pak. Di saat usaha kita satu frekuensi. Benar. Nanti juga hasilnya enjoy gitu. Benar. Mau kecil atau besar tuh enjoy. Ini salah satu tips juga nih buat teman-teman nih. Tips untuk memulai usaha itu nggak usah bingung mulai usaha dari mana. Cari usaha yang sehobi aja dulu. Teman-teman usaha hobinya misalkan olahraga, ya kan bisa jual sepatu olahraga. Ya kan? Ya lumayan nyambung lah, lumayan. Nyambung. Atau teman-teman hobi makan gitu kan, bisa jualan warteg lah gitu kan. Jual rumah aja jadi pedagang seperti saya lah, entrepreneur. Gitu. Jadi bisa dilihat sendiri bagaimana postur tubuh dia ya kan yang benar-benar penikmat hidup dan penikmat kuliner. Sampai-sampai saya diajak beliau buat makan nasi goreng ke Jakarta. Gitu kan. Ke Jakarta makan nasi goreng, pengen nyobain nasi goreng. Ya kan, ke Jakarta. Itu zaman-zaman waktu masih ini ya. Masih zaman jahiliyah. Masih senang main. Pengen makan siang sampai ke Bandung, ke Punclut. Ke Punclut makan siang doang. Gitu. Udah gitu pulang. Makan doang. Enggak ngapa-ngapain, makan aja. Makan aja. Setiap proses bakal menjadi pelajaran buat kedepannya, Pak. Karena orang pintar itu belum tentu bisa berbagi. Tapi orang berpengalaman pasti bisa berbagi. Benar. Jadi ya buat teman-teman sih yang masih muda-muda, puas-puasin dulu main. Yang penting jangan sampai salah bergaul, itu aja sih. Jangan sia-siakan masa mudamu, nanti masa tuamu akan sengsara seumur umur. Bener, makanya cobain yang belum dicobain. Asal jangan salah coba, ya kan? Bener. Nah, itu sebenarnya sih masih ada satu lagi teman kita ya, sahabat kita, Rian, dulu dari kecil ya. Dari sekolah SD bareng. Semua bareng sampai mungkin pas pada saat kita pacaran kuliah, zaman kuliah lah, masa kuliah. Masa kuliah itu sampai istri bapak dan istri beliau juga sering. Saking dekatnya kita. Jadi pacar kita juga dekat. Kalau bapak sih istri ya, istri beliau juga istri. Kalau saya pacar. Oh gitu. Soalnya saya masih muda, masih kecil. Ya mungkin tahun depan akan melepas masa lajang juga, Pak. Insyaallah. Ya, Rian juga salah satu entrepreneur muda yang bisa dibilang sangat sukses. Benar. Ya, dengan seusia muda beliau udah memiliki income miliaran bahkan. Benar. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol sama beliau bertiga ya. Nah, selain usaha saya juga tahu Bapak ya kan. Saya tahu Bapak dan ini salah satu ketua termuda se-Kabupaten Bekasi di organisasi yang memimpin khususnya di Kecamatan Kedungwaringin. Nah, organisasi masyarakatnya itu apa? Tolong dijelaskan. Ya, organisasi yang sekelas nasional, namanya Pemuda Pancasila. Itu juga hanya titipan dari ketua MPC atau ketua kabupaten, majelis pimpinan cabang. Saya diberi mandat yang ketiga kali untuk menduduki kursi ketua PAC. Ya,
bisa dibilang sih bagi saya musibah. Karena apa? Jabatan itu atau kedudukan itu bukan hanya di dunia aja dipertanggungjawabkan, tapi juga kan di akhirat. Benar. Bagi saya ya baik buruknya itu akan saya bawa juga di akhirat. Jadi sebelum saya memulai semuanya, saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kembalikan kepada Allah, mudah-mudahan saya amanah dan bisa menjalankan organisasi ini. Jadi sebelum berorganisasi juga mungkin sudah punya pelajaran mengurus atau Iya. mengkoordinir Iya. karyawan. Karyawan. Jadi mungkin bisa diterapkan ke Iya, organisasi. Seperti itu. Nah, dari PAC atau dari ketua kecamatan ya, Iya. dari ketua kecamatan, beliau ini sekarang makin pesat ternyata ya, sepak terjangnya di organisasi makin pesat. Sekarang beliau naik ke kursi Wakil Wakil sekretaris. Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi. Langsung naik ke kabupaten, bro. Ya, gua aja masih di sini saja, masih santai. Beliau udah langsung cabut duluan. Bos yang satu ini tuh sebenarnya bendahara saya. Kenapa saya buat bendahara? Karena pertama dia memang paham perekonomian, karena beliau basicnya emang pembisnis. Jadi saya pikir emang ini tuh pakemnya dia, pahamnya dia gitu. Nggak akan melenceng lah. Begitu juga kan beliau anak kuliahan. Saya pikir ya bakal lebih baik lah. Alangkah baiknya saya pilih orang-orang anak-anak muda yang memiliki potensi gitu di dalam dirinya. Kita salah satu bocah-bocah yang menaungi, bukan apa, anggota-anggota kita itu umurnya udah jauh. Iya. Kita bisa dibilang anak muda yang songong, anak muda yang bedegong, anak muda yang konyol. Karena apa? Kebanyakan 98% mungkin ya, Pak. 98%. Anggota kita tuh di atas dari umur-umur kita, Pak. Di atas, betul. Bahkan ada yang 60 tahun. Itu anggota yang usia 60 tahun masih hormat ke saya. Gitu. Ya mungkin ini salah satu keberkahan, Pak, dari kinerja kita berdua, atau ya untuk mereka juga sih saya pikir. Ya kalau saya masih ruang lingkupnya masih kecil lah, sekecamatan ya kan. Mungkin dari kalau beliau kan sekarang sekabupaten, dia harus mengkoordinir anggota segitu banyaknya. Sekabupaten Bekasi kurang lebih ada berapa anggota sekarang Kabupaten Bekasi? Dari satu kecamatan ada yang 200, ada yang 1000. Ya kurang lebih lah di angka 20.000 mungkin Kabupaten Bekasi. Ya, Kabupaten Bekasi. Nah, itu teman-teman yang mungkin yang mau nyalonin dari jadi lurah atau jadi DPR atau yang lain, berawal dulu dari organisasi. Ya. Berawal dulu dari organisasi yang kecil dulu, baru naik, baru bisa nyalonin deh. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena buat mengkoordinir orang banyak itu Nggak mudah. Itu susah. Itu apa, menyatukan satu pendapat, satu pikiran. Itu susah. Makanya jangan asal nyalonin sebelum paham atau sebelum paham bagaimana berorganisasi. Betul. Ya kan? Jadi ya bisa dibilang organisasi itu bisa dibilang lah suatu pemerintahan lah, Pak. Iya. Kita sebagai ketua pemerintahannya atau sebagai kepala desa atau DPRD atau para dewan, kita koordinir masyarakat yang satu punya pendapat ini, yang satu punya pendapat ini, itu satu kepuasan sendiri lah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ini salah satu tips buat teman-teman yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin. Jadi banyak berorganisasi, mulai dari yang kecil atau misalkan komunitas, ya kan, atau organisasi masyarakat. Itu wajib, itu hukumnya buat teman-teman yang mau mencalonkan menjadi pemimpin. Ya. Satu lagi tips dari saya. Kalian jangan mau kaya jadi pemimpin. Kayalah dulu sebelum menjadi pemimpin. Akan bahagia kalian suatu saat nanti. Jadi biar nggak kecimpungan, biar nggak keliru. Jangan sampai nanti gue jadi pemimpin itu buat nyari duit. Bukan. Nah, bukan. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Jadi kita harus bisa menopang diri kita sebelumnya, ya kan. Sebelum jadi pemimpin itu kita harus bisa menopang diri kita dulu. Ya kan, dari kebutuhan kita harus tercukupi dan lain-lainnya, baru jadi pemimpin. Minimal memiliki usaha sendirilah.
yang bisa mencukupi Ya kehidupannya. mungkin teman-teman bisa dicontoh dari Pak Jokowi Iya. ya kan, atau Pak Sandiaga Uno iya. kan, beliau itu salah satu Pak Erick Thohir juga Pak itu. Erick, Pak Itu Erick. orang-orang luar biasa. Itu orang-orang luar biasa yang mungkin gajinya itu hanya sebatas sampingan. Ya kan, gajinya itu ya Iya. paling berapa kalau menurut beliau? Iya. Ya kan, nggak mungkin kalau misalkan orang-orang yang pebisnis yang udah milioner seperti itu korupsi. Nggak mungkin. Ya betul. Nggak mungkin. Karena diisi dompetnya juga udah Iya. lebih dari cukup. Lebih saya dari pikir. cukup. Nah, pertanyaan lagi nih. Planning ke depan ya setelah harapan-harapan nih ya, harapan-harapan atau planning ke depan setelah pandemi ini Ya. bagaimana? Ya. Rumah makan ini nih, Iya. rumah makan Haji Gambreng ini mau dibawa kemana dan seperti apa? Kalau dibawa kemana enggak, tetap ada stay di sini, ya kan? Cuman mungkin ya ada beberapa plan yang udah saya pikirkan dan saya matangkan dengan tim. Jadi ada salah satu investor masuk Ya. ke rumah makan kita. Kita mau mengembangkan dan membuka sayap di wilayah lain juga, insya Allah. Sebenarnya sih sebelum ada pandemi ini niatnya sebelum Lebaran atau sebelum puasa. Iya. Kita mau buka cabang di daerah Bandung. Jangan lupa di daerah Paskal kita mau buka cabang di daerah Paskal samping mallnya tersebut. Itu namanya juga Rumah Makan Haji Gambreng. Mudah-mudahan setelah pandemi ini selesai akan kita launching, Pak. Satu lagi plan yang akan datang. Rumah Makan Haji Gambreng bukan hanya basicnya kuliner atau makanan besar atau makanan pokok, tapi kita akan buat makanan-makanan sampingan, cemilan. Iya. Kayak dodol. Kita lagi garap dodol. Oh ya, dodol. Iya. Kemarin saya sempat nyoba sih. Iya. Nyoba beli 4 Gratis satu. gratis 1 plastik ya kan? Gratis 1 plastik. Itu benar dodolnya itu beda ya. Nggak apa sih, nggak alot. Nggak alot, ya. Nggak, udah gitu manisnya itu nggak, kalau iya. disebut orang Sunda itu nggak giung, Nggak berlebihan. nggak berlebihan. Udah gitu gurih, Pak. Gurih, ya. Gurih. Itu saya sering ikut penyuluhan dari temen-temen. Ya itu juga bukan hanya alot, bukan hanya nggak terlalu manis, bukan hanya nggak alot, tapi itu tahan lama juga, Pak. Oh, tahan lama. Dan nggak bau tengik juga kalau bahasa Sunda Iya. itu, nggak bau tengik, nggak bau lah rasanya. Nah, insya Allah setelah pandemi ini akan kita fokuskan juga Rumah Makan Haji Gambreng, jadi ada cemilan-cemilannya gitu. Di cemilan 10. 10. Itu dodol, bener. Dodol, jadi buat teman-teman nanti yang mau bawa oleh-oleh, kan ini khas Cikarang juga sih Ya. sebenarnya. Jadi dodol bukan cuma di Garut. Kalau di Garut kan dodolnya kecil-kecil. Tapi kalau dodol ini ya mungkin orang Cikarang itu terkenal sama dia nyari yang simple aja. Nyari yang simple, dia nggak mau yang ribet, makanya buatnya gede. Ya. Dodolnya segede-gede bogem disebutnya itu. Nggak bakal kelaparan kalau makan satu itu. Nanti gambarnya ada di bawah ini ya. Ini dodolnya nih. Nah, satu lagi saya lupa itu. Aduh, mau ngomong ini keunikan. Ini yang menurut saya keunikan dari Rumah Makan Haji Gambreng ini. Orang-orang pada yang saya bikin bingung, kenapa orang kaya mulu yang makan? Oh gitu. Maksudnya saya bukan merendahkan atau gimana ya. Kenapa orang-orang yang bermobil, bahkan kemarin yang saya lihat Bapak update status bersama Kapolres, Iya. ya kan? Kenapa kok? Padahal sederhana lah ya, nggak iya. mungkin kalau memang mau main mewah-mewahan di McD, Iya, ya kan? ada, McD bisa. mewah, ya kan? Pakai kaca, Iya. ya kan? Kalau di rumah makan Bapak kan ya mungkin sederhana lah, Minimalis lah. minimalis ya, nggak ribet, nggak ribet. Jadi kenapa sih bisa kok bisa loh jadi apa? Iya. Jadi primadona para petinggi gitu kan. Contoh yang saya tahu nih ya, customer Bapak Kapolres masuk Iya. ke sini, terus kepala dinas Iya. masuk ke sini, dewan-dewan Iya. makan di sini, ketua dewan makan di sini. Iya. Saya bingung itu
Bapak apa ngejapri, Pak makan di sini apa Iya. gimana? Enggak lah. Jadi ya mungkin pada dasarnya kedekatan emosional terlebih dahulu Pak. Mereka datang ke rumah makan kita ya kita perlakukan seperti raja, ya kan? Ya nggak beda dengan rumah makan lain gitu. Mereka datang mau makan dengan apa Pak, ya kan? Sudah makan kita tanya gimana kepuasannya Pak, apakah ada yang kurang dari pelayanan kita. Itu mungkin salah satu poin plus yang mereka rasakan dari rumah makan kita. Ada perhatian atau ada kepuasan dari rumah makan kita. Jadi mereka tuh nggak hanya datang satu kali Pak, rata-rata berkali-kali datangnya itu. Iya, sampai belum lama, ada seminggu yang lalu saya main ke sini ya kan, ke rumah makan. Itu sampai ada yang beli soto. Ya, soto atau sop itu ya. Soto atau sop. Sampai tetangganya juga ikut nitip. Iya. Sampai panjang. Dia list barangkali ada yang mau nitip just tip. Lebih tepatnya just tip. Aduh, kata saya, kok Satu komplek itu ya, iya, just tip. sampai seterkenalnya itu rumah makan Haji Gambreng. Padahal kayaknya nggak pakai promosi-promosi yang gila kayak di TV gitu kan. Perasaan kayak seperti itu. Iya. Ya jadi mungkin dari mulut ke mulut itu Pak. Promosi itu tuh yang enak mulut ke mulut ya, mulut ke mulut. Mulut itu tajam. Iya. Benar. Dari si A ke B, si B ke C. Oh, enak loh di sini. Oh, enak loh. Oh, mereka jadi penasaran. Kalau yang udah sering ke sini mungkin udah tahu lah rasanya. Kalau yang belum kan masa sih. Nah, itulah yang ngebuat mereka tuh kebangun Pak dalam dirinya. Aku pengen ke sana nih. Oh, aku pengen ke sana itu. Nah, customer Bapak yang paling jauh nih, yang paling jauh makan di sini, dia dari mana? Kemarin belum lama dari Banten. Dia berangkat dari Banten kalau nggak salah mau ke rumah saudaranya yang lagi sakit jam 7 pagi sampai ke daerah Cikarang tuh jam 11, jam 12 lah, karena kata beliau macet atau banyak istirahatnya. Beliau datang ke sini, nggak mampir ke rumahnya dulu. Dia bilang, saya dari kecil sampai besar sampai berumah tangga, saya diam di Banten di daerah Pandeglang. Cuman saya sering banget makan di sini, gitu. Karena beliau belum pernah nemuin sate atau sop yang seenak dan sempuk di kita. Gitu. Ini menurut saya sop yang Bapak jual ya kan, sop yang Bapak jual itu perbedaannya dengan sop yang lain. Sopnya itu bening ya. Bening. Jadi kaldunya itu bening, nggak kalau yang mungkin dari resto-resto yang lain sopnya itu agak kaldunya itu gimana ya, agak mendok lah kok ya, apa ya, tapi ini bening ya kan, bening tapi rasanya itu kayak yang banyak bumbu. Kayak dengan bumbunya. Kayak dengan bumbu. Saya juga bingung gimana sampai orang tua saya bilang, ini gimana cara masaknya gitu kan, kok bisa, sedangkan rasanya itu sama kayak yang bumbu apa yang pakai ini banyak. banyak harusnya kan warnanya kan berubah sama ya, harusnya warnanya ya. Nah tapi ini berbeda ya. Nah terus dari segi empuknya juga beneran empuk sih kalau menurut saya, karena ya kami dan tim atau selaku pengembang usaha ini, kami selalu menekankan kepada penyuplai kita selalu minta kambing berkualitas. Karena gini Pak, segimana kambingnya besar, segimana kambingnya kecil atau besar gitu, kalau nggak berkualitas sama aja Pak. Ya, kadang kan ada tengkulak-tengkulaknya bermain, entah itu dikasih kambing yang udah beberapa hari dipotong taruh di freezer, jadi merubah rasanya, bahkan menjadi lebih alot gitu. Berarti yang dipakai di RM Haji Gambreng ini kambingnya kambing yang baru potong ya? Iya, baru potong. Jadi bukan ya, kebanyakan kan sekarang kan kayak daging-daging itu import. Freezeran ya, diimport. Import bener. Enggak, kita enggak pakai. Apa jadi batu ya? Iya, keras gitu kan. Cuman itu bagus sih dagingnya, cuman dari rasanya beda mungkin. Karena kan kalau daging kalau udah di luar kelamaan atau di freezer, si bau khasnya ini udah nggak ada. Gitu. Memang sop kita nggak berbau kambing, nggak bau banget lah, nggak bau. Tapi kan rasanya ini nggak ada Pak, rasa kambingnya itu nggak ada. Nah
itu dari kambing, Iya. ya kan kambing. Itu sopnya ada sop kambing, sop sapi ya, sop sapi, Sate terus kambing. sate kambing, Ayam bakar. ayam bakar. Oh ayam bakar. Iya. Nah dari ayam bakar nih, itu ayam negeri atau ayam lokal sih? Sebenarnya kita tuh pakai ayam kampung pak. Oh, ayam kampung ya. Saya cari rumah makan, beberapa rumah makan yang saya lihat ternyata ayam bakar itu ayam negeri, ya. Ternyata di lidah saya itu kurang nyaman kalau ayam negeri dibakar. Nah, kenapa makanya di kita adanya ayam kampung? Ternyata ayam kampung tuh lebih gimana ya, lebih kuat lah rasanya dibanding ayam negeri. Pas dibakarnya juga itu nggak keluar minyak. Jadi ada bumbu dari si ayamnya sendiri loh. Oh gitu. iya, rasa gurihnya. Iya, gurihnya. Apalagi kan kita motong sendiri di sini. Potong Ya, sendiri langsung kita potong sendiri, cabut bulu sendiri. Bahkan kita juga ternak terkadang. Kalau lagi ada kita ambil, kita potong. Ya intinya sih kualitas sama ukurannya sih Pak. Kalau di kita itu Ukurannya gede ya, balik lagi ke tadi big size. Big size ya kan. Big size ya. Kalau di saya ukuran kaos double XL. Double XL di dunia persablonan. Ya. Tapi kalau untuk di dunia kuliner big size Big ya. size. Nah, dari konsumen Bapak kan banyak ya, ada yang dari luar kota, Iya. ya kan luar provinsi, atau bahkan dari orang-orang yang bergengsi lah, orang-orang yang termasuk seperti kepala dinas atau kapolres, beda-beda lah tiap ini. Ada nggak nih konsumen yang menurut Bapak lucu atau benar-benar berkesan nih? Ada nggak? Ya mungkin kayak nunggu terlalu lama ya kan, karena kan kalau di kita tuh jam siang, padatnya yang makan tuh jam siang. Dia datang belakangan, tapi dia pengen dihidangin lebih cepat. Ya sedangkan kan banyak orang yang udah ngantri gitu. Itulah ya, adalah hal yang lucu kayak gitu Pak. Dia marah-marah ke karyawan saya, tapi saya tenangin, bukan ibu datangnya telat, maksudnya lebih dulu orang, ya sabar dulu bentar ya Bu, lagi dibakar sate atau yang bakarnya. Ya emosi di situ. Terus ada juga dari jauh-jauh Pak, orang dari Karawang, dari Bekasi, dari Jakarta, bahkan dari Depok ada yang pernah makan di sini. Mereka datang dari rumahnya niat mau makan di kita sama keluarganya. Ternyata ayam bakarnya habis Pak. Habis. Iya habis. Dia bilang, aduh Pak, saya jauh-jauh dari Karawang, dari Jakarta, kok habis sih? Potongin dong Pak satu buat saya. Lu kira semudah itu motong ayam, harus ditangkap dulu. Berarti benar-benar nyempetin banget. Iya, ya nyempetin banget. Mungkin dia ada waktu sedikit nih sama keluarganya, ya udahlah family time, ya kan kita makan nih di rumah makan Haji Gambreng gitu. Padahal kan kalau dia mau makan sama keluarga lebih enaknya tinggal telepon official kita. Jadi bisa ya, jadi ya bisa, sebelum kita datang itu kita booking dulu ya, kita booking dulu mejanya biar stok makanan juga bisa kita siapin ya, biar mereka tuh datang udah ada, jangan sampai kehabisan. Jadi ini salah satu cara atau tips buat teman-teman yang mau buka usaha. Kepuasan pelanggan itu nomor satu. Gimana caranya kita puasin pelanggan? Ya contoh seperti tadi, belum nyampe ke rumah makannya aja udah boleh pesen. Iya, udah bisa pesen. Bisa pesen, nanti disiapin, pas nyampe duduk manis langsung trik, gitu kan. Langsung menyantap hidangan gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mau tahu surganya kuliner, datang aja ke sini. Jadi bisa trim langsung ada. Ini Pak, satu lagi. Mungkin ini terakhir ya kali ya. Pertanyaan terakhir atau ya obrolan, bukan terakhir sih, cuma di penghujung aja. Kalau terakhir saya nggak enak perasaan saya Pak. Mungkin Bapak duluan, saya belakangan. Mungkin saya belakangan, Bapak duluan. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Cuma dibalik-balik aja. Sama. Iya, sama. Saya yang duluan. Sama. Bapak kadang-kadang suka pinter, ya kan? Pinter, saking pinternya minterin saya, gitu Pak. Jadi apa saya yang bodoh, apa Bapak yang pinter? Ya Bapak yang bodoh, saya yang pinter. Saya yang pinter, Bapak yang bodoh. Oh iya, berarti
sama saja kena head Pak. Nah di penghujung bukan di terakhir, di penghujung ini ada nggak pesan-pesan buat sahabat-sahabat kita yang lagi nonton nih, teman-teman kita yang lagi nonton, pesan-pesan untuk teman-teman yang mau startup, yang mau mulai usaha, apa yang mau Bapak sampaikan buat teman-teman ini? Ya tadi saya pernah bilang, mulai dulu lah sebelum gagal itu menghadapi kalian. Karena saya salah satu penganut pola pikirnya Bob Sadino. Iya. Melangkah dulu sebelum si gagal itu menghadapi kalian. Jadi jangan takut gagal itu datang kita. Karena pada dasarnya 7 kali kalian belum gagal, kalian belum akan sukses. Benar. Menurut saya. Benar. Iya sih, benar juga. Saya juga pakai prinsip seperti itu juga sih. Iya. Pakai prinsip seperti itu. Yang penting maju lah. Ya gimana sih? Ya jalan aja dulu Jalan gitu. aja lah, masalah gagal apa. Gagal atau suksesnya masih gak gampang. Iya. Cuman jangan puas dengan satu titik itu aja. Nah, Setiap setahun atau 2 tahun sekali harus kita refresh, kita buat usaha yang lain, kita buat. Betul. Jadi hitung-hitung kita mengembangkan pola pikir kita juga. Betul. Jangan hanya stuck di zona itu. Oke, paling itu aja obrolan saya malam ini bersama owner RM Haji Gambreng. Siap bos. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, mungkin ada canda-candaan yang saya Siap. yang mungkin menyinggung hati saya. Oh gitu. Dan hati saya, ya. Saya di sini namu Pak. Takut nggak bisa pulang. Takut nggak bisa pulang, makanya ya Bapak nggak apa-apa lah ngebully saya. Jadi mudah-mudahan usaha Bapak lancar. Amin. Bisa berkembang Amin. lebih pesat lagi. Amin. Dan jangan lupa ya THR Pak ke saya. Begitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.